Siapa bilang nasib orang kampung selalu begitu-begitu saja? Kisah ini dimulai dari Budi, seorang pemuda tanggung dari desa di pelosok Jawa, yang sehari-hari akrab dengan lumpur sawah dan panasnya matahari. Hidup sederhana, tapi mimpi Budi tidak sesederhana itu. Ia ingin sekali mengubah nasib keluarganya. Setelah lulus sekolah dengan ijazah seadanya, Budi pamit ke orang tua untuk merantau ke Jakarta, kota metropolitan yang kata orang penuh peluang sekaligus kejam. Dengan modal nekat dan bekal seadanya, ia tiba di sana, terperangah melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. Beberapa bulan awal dihabiskan Budi dengan bekerja serabutan, mulai dari kuli panggul sampai tukang cuci motor, semuanya ia lahap demi menyambung hidup. Hingga suatu hari, nasib baik menghampirinya. Melalui kenalan sesama perantau, Budi mendapat pekerjaan sebagai sopir pribadi untuk seorang wanita kaya di kawasan elit Jakarta Selatan. Namanya Buriana. Buriana ini adalah seorang janda paruh baya yang ditinggal suaminya karena sakit, mewarisi sebuah perusahaan properti yang cukup besar. Awalnya, Budi sangat sungkan dan canggung. Ia, si anak desa, harus berinteraksi setiap hari dengan majikannya yang elegan dan berkelas. Namun, Buriana ternyata jauh dari stereotip orang kaya sombong. Beliau adalah sosok yang sangat ramah, murah senyum, dan tidak pernah membedakan Budi. Kalau bicara, suaranya lembut, dan ia selalu menawarkan makan siang yang sama dengan yang ia santap. Buriana melihat ketekunan dan kejujuran Budi. Budi bekerja tanpa mengenal lelah, selalu tepat waktu, dan sangat menjaga privasi majikannya. Seringkali saat menunggu Buriana meeting, Budi terlihat membaca buku-buku motivasi atau belajar bahasa Inggris dari ponselnya. Buriana yang penasaran, sesekali memulai percakapan yang lebih pribadi. Mereka mulai berbagi cerita, bukan lagi sekadar majikan dan sopir. Budi bercerita tentang cita-citanya ingin memperbaiki rumah orang tuanya di desa, sementara Buriana bercerita tentang kesepiannya setelah suaminya meninggal dan betapa ia merindukan obrolan ringan di sore hari. Perbedaan status dan usia perlahan-lahan luntur oleh kenyamanan dan rasa saling menghargai. Buriana kagum dengan kepolosan dan semangat Budi, dan Budi merasa dihargai dan dilindungi oleh Buriana. Setahun berlalu dan hubungan mereka sudah berubah menjadi lebih serius. Dari sekadar sopir, Budi kini sering menemani Buriana dalam acara sosial. Tidak lagi duduk di depan, tapi di sampingnya. Suatu malam, di hari ulang tahun Budi, Buriana mengejutkannya dengan pesta kecil dan sebuah pertanyaan serius yang membuat Budi tercekat. Maukah kamu menemani saya, bukan lagi sebagai sopir, tapi sebagai teman hidup? Budi tidak menyangka, air matanya menetes, dan ia langsung mengiyakan. Bagi Buriana, yang penting ia menemukan kebahagiaan sejati, bukan lagi sekadar status sosial, dan bagi Budi, ia akhirnya membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran bisa membawa seorang anak kampung meraih mimpi, bahkan mendapatkan cinta tulus dari wanita yang sangat baik. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hangat, dihadiri oleh keluarga besar Budi yang datang jauh-jauh dari desa. Kini, Budi bukan lagi sopir, ia menjabat posisi di salah satu divisi perusahaan, tapi yang paling penting, ia adalah suami dari Buriana dan mereka hidup bahagia.